Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teriski Ahmad dari kelompok 2B yang akan mempresentasikan hasil naskah akademik yang telah kami buat dalam beberapa minggu terakhir ini. Judul dari naskah akademik kami ini adalah Rancangan Peraturan Perundangan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pemberdayaan Pelatihan Kerja Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung. Kami di sini ada 8 partner saya itu ada Kintan Mariani, Simon Pablo, Syakira Emilia, Cynthia Nita, Arsya, Juliharti, dan Despawn Wijaya. Untuk mempresentasikannya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk rekan saya dipersilahkan. Latar belakang lingkungan inklusif mempunyai hanya makna bagi sebagian banyak masyarakat yang pada hakikatnya menciptakan lingkungan yang menerima serta mengakomodasikan untuk menjalani kehidupan sehari-hari kebanyakan orang. Hidup di sebuah kota inklusif menjadi mimpi dari sebagian besar orang, terutama kaum yang termarginalkan secara sosial. Salah satunya adalah penyandang disabilitas. Saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Sebuah kota inklusif adalah kota yang menghargai semua orang dan memenuhi kebutuhan masyarakat sama rata. Kota inklusif merupakan harapan besar bagi masyarakat penyandang disabilitas dan dalam menjalani aktivitasnya, terutama dalam hal pencarian nafkah untuk menghidupi diri sendiri. Banyak penyandang disabilitas yang merasa kesusahan dalam mencari nafkah. Identifikasi masalah yang pertama itu, uh, apakah pembentukan rancangan peraturan daerah Lampung tentang pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas menjadi kelayakan secara akademik? Yang kedua yaitu, apakah pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam rancangan peraturan daerah Lampung sehingga menghasilkan peraturan daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang pada gilirannya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat. Tujuan dan manfaat yang dibuat adalah yang pertama, mengkaji kelayakan secara akademik atas rancangan peraturan daerah tentang pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas secara akademik. Dua, untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam rancangan peraturan daerah tentang pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat. Ketiga yaitu merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pelatihan kerja penyandang disabilitas. Keempat, manfaat-manfaat dari kegiatan penyusunan naskah akademik, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan pemerintah Lampung. Kegunaan dari kegiatan penyusunan naskah akademis rancangan daerah peraturan daerah Lampung tentang pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan peraturan daerah terkait. Itu metode penelitian. Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Yang pertama, metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah atau terutama dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya, yaitu menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan atau tinjauan legislasi yang berkaitan dengan kesejahteraan penyandang disabilitas. B. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan.
Baik, untuk bab 2 bisa dilanjut oleh. Baik, bab 2 mengenai kerangka teoritis dan praktik empiris. Untuk yang pertama ada kerangka teoritis, itu terdiri dari konsep disabilitas. Konsep ini berasal dari para penyandang disabilitas. Tidak mengherankan bahwa munculnya gerakan disabilitas di seluruh dunia bertepatan dengan perkembangan teori ini. Untuk metode pandangan sosial ini mengacu pada kerangka imajinasi sosiologis yang menganggap bahwa disabilitas sebagai persoalan sosial daripada persoalan individu. Menurut Mills 2000, dimulai dari ini ada perbedaan pendapat tentang disabilitas di halaman 16 dan 69 antara mereka yang menganggapnya bagian dari model individu, sementara orang lain menganggapnya sebagai bagian dari model sosial. Next. Bisa tolong digeser ke bawah. Baik, adapun pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu meliputi penyandang disabilitas fisik, yaitu gangguan fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh, layu, atau kaku. Lalu ada praplegi, selebrasi palsi akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Selanjutnya ada penyandang disabilitas tipe intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Antara lain lambat belajar, disabilitas Grahita, dan Down syndrome. Selanjutnya ada penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain disabilitas. Lalu selanjutnya ada disabilitas psikososial, di antaranya meliputi skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, di antaranya autis dan hiperaktif. Lalu selanjutnya ada penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, seperti disabilitas netra, tunarungu, dan disabilitas wicara. Selanjutnya ada penyandang disabilitas ganda atau multi, yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas. Contohnya disabilitas rungawicara dan disabilitas netra tuli. Next. Yang kedua ada pendekatan negara secara kesejahteraan atau welfare state. Jadi dari keyakinan ini, ide tentang negara kesejahteraan juga dikenal dengan negara welfare state adalah negara yang berperan untuk menyediakan kesejahteraan melalui berbagai jasa dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, bahwa negara kesejahteraan semestinya mendistribusikan manfaat secara top-down, di mana motif utamanya adalah proteksi dan kepedulian. Pendekatan ini memecahkan persoalan sebelumnya yang menekankan distribusi kesejahteraan semata melalui solidaritas sosial dan mekanisme pasar, di mana negara hadir aktif pada kondisi-kondisi tertentu. Di Indonesia sendiri, kelompok disabilitas telah lama dikucilkan dari peran negara, masalah kultural, dan masalah politik. Nomenklatur yang telah lama digunakan menyebutkan kategori ini sebagai penyandang cacat, hingga negara mengubahnya menjadi penyandang disabilitas. Hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengubahnya menjadi penyandang disabilitas nasional. Next. Lalu yang ketiga ada pelatihan kerja bagi disabilitas. Dalam konsep ini, pada tahun 2013 dari data ILO menunjukkan bahwa sekitar 82% penyandang disabilitas berada pada negara-negara berkembang dan kehidupan mereka berada di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang tidak layak. Konvensi tentang hak penyandang disabilitas telah mengajak semua negara agar memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas agar mendapatkan akses mengenai pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan serta sosial politik. Itu tercantum dalam Konvensi Hak Asasi Difabel di PBB pada tahun 2011. Next.
Jadi untuk pelatihan kerja sendiri itu merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Menurut Sutrisno, tentunya proses tersebut mengacu pada penyelenggaraan pendidikan yang disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Program kerja pelatihan yang kami rancang memiliki beberapa tujuan. Salah satu tujuan dari program yang akan kami jalankan yaitu yang pertama ada program pelatihan bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris merupakan bahasa yang universal sehingga digunakan di semua negara-negara besar. Selain itu, bahasa Inggris juga merupakan salah satu bahasa internasional yang patut dan wajib dikuasai serta dipelajari bagi sebagian orang yang mempunyai keperluan di dunia pekerjaan maupun pendidikan. Untuk zaman sekarang itu merupakan kewajiban karena beberapa negara, terutama beberapa negara bekas koloni Inggris, menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua yang wajib dikuasai setelah bahasa negara mereka. Next. Lalu yang kedua dari program kita ada program menjahit. Pada pembelajaran program kita kali ini, pelatihan menjahit yaitu pengenalan pada mesin jahit serta macam-macam mesin jahit seperti mesin jahit biasa, mesin jahit semi otomatis, serta pembuatan pola terhadap modul berjudul membuat pola busana sesuai style dalam bahan pembelajaran yang digunakan pada pelatihan menjahit. Desain diajarkan pelatihan menjahit untuk penyandang disabilitas, ada alat pembelajar seperti gunting, untuk menjahit untuk digunakan para penyandang disabilitas, ada 3 jenis jarum yang diberikan, yaitu jarum pentul diberikan untuk membantu peserta memotong bagian pola dan bahan, jarum tangan diberikan untuk mereka menjahit menggunakan tangan, dan jarum mesin diberikan pada mesin jahit serta mesin obras. Pada pelatihan menjahit, penyandang disabilitas yang biasa, yang semi otomatis untuk penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan terhadap mesin jahit biasa dan mesin obras dipasang dinamo agar para peserta bisa menggunakan mesin obras pada saat pelaksanaan pelatihan penjahit. Next. Yang ketiga ada program kewirausahaan. Penyandang disabilitas seringkali tersisih dari persaingan para pencari kerja. Namun bisa diyakini bahwa penyandang disabilitas ini mampu mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang mampu dengan keterbatasannya. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan keluarga serta harus mendapatkan dukungan kepada para penyandang disabilitas ini. Artinya, penyandang disabilitas hanya mampu ditangani oleh satu pemerintah elemen lainnya. Program ini bertujuan untuk membantu melangsungkan kewirausahaan para penyandang disabilitas, khususnya mereka yang memiliki semangat mandiri dengan menjalankan usaha mikro. Tujuan dari program ini untuk menjadikan entrepreneurship trainee bagi disabilitas yang lain. Lalu ada program K2, yaitu pentingnya mempelajari kesejahteraan dan keselamatan kerja K2 bagi penyandang disabilitas. Melibatkan beberapa faktor kunci, yaitu perlindungan diri, inklusi, penuh kemandirian, serta kesadaran akan peningkatan produktivitas. Selanjutnya. Lalu ada dari K3 yang menjadi bagian dari integral dan keberhasilan dan kesejahteraan penyandang disabilitas di lingkungan kerja. Contoh dari pelatihan K3 yaitu yang pertama ada adaptasi materi, yang kedua ada simulasi realistis, yang ketiga ada bimbingan personal, keempat pelatihan praktis, kelima penekanan komunikasi, keenam dukungan psikososial, lalu yang ketujuh ada evaluasi inklusif, yang kedelapan ada aksesibilitas fasilitas,
Lalu yang ke-9 ada pendidikan kesadaran. Pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi disabilitas selama pelatihan K3, memastikan keberhasilan dan partisipasi penuh dari semua peserta. Pelatihan kerja bagi kaum disabilitas harus dilakukan karena mereka membutuhkan bantuan dan dukungan khusus untuk mengembangkan keterampilan serta kemandirian yang diperlukan untuk berkegiatan bekerja. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk bab selanjutnya itu bab 3, bisa dibacakan oleh rekan saya, itu Cynthia Andita. Selanjutnya ada bab 3, yaitu evaluasi peraturan perundang-undangan. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Artinya bahwa negara wajib menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tak terkecuali juga untuk penyandang disabilitas. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak dan atas perlindungan, pembinaan, dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pemberdayaan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Next. B. Undang-undang terkait. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1200 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggarisbawahi bahwa sebagian besar penyandang disabilitas mengalami kondisi kemiskinan dan perlu upaya mendesak untuk mengatasi dampak negatif kemiskinan terhadap mereka. Dalam pengantar konvensi ini diakui bahwa penyandang disabilitas memberikan kontribusi yang berharga, baik yang sudah ada maupun yang potensial, terhadap kesejahteraan dan keragaman masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities mencakup berbagai aspek-aspek penyandang disabilitas, termasuk hak terkait dengan pelatihan kerja. Bagian yang mengatur mengenai pelatihan kerja yaitu pasal 28 mengatur hak penyandang disabilitas untuk bekerja dan berpartisipasi dalam pasar kerja secara setara dengan orang lain. Next. Yang kedua ada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas telah diatur mengenai pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 yang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diselenggarakannya dengan memperhatikan jenis dan tingkat disabilitas serta kebutuhan penyandang disabilitas yang bersangkutan. Ayat 3, sebagaimana di ayat 3 peraturan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha. Dan ayat 4, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa bantuan biaya pelatihan kerja, pelatihan keterampilan, dan pendampingan pada penyandang disabilitas yang mengikuti program pelatihan kerja. Next. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang pemberdayaan pelatihan kerja penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung meliputi 1. Ada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada pasal 31 ayat 1. Yang keempat ada pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3.
Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedelapan ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Next. Yang ke-10 ada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019. Yang ke-11 ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998. Yang ke-12 ada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019. Yang ke-13 ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Yang ke-14 ada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Yang ke-15 ada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021. Dan yang ke-16 ada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang 45 menegaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang pemberdayaan kerja penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Dengan hukum formal, pembentukan peraturan daerah ini adalah pasal 18 ayat 6. Sebagaimana juga diatur dalam Pedoman 39 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan atau TP3U lampiran Undang-Undang 12 tahun 2011 yang menetapkan bahwa dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada bab 4, yaitu landasan filosofis dan sosiologis serta yuridis. Yang pertama, landasan filosofis. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4, salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, merupakan tugas dari pemerintah untuk senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka kebijakan yang dilakukan pemerintah pun semestinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, adanya kebijakan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana masyarakat agar tercapainya kesejahteraan. Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafat bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, keadilan sosial ini mendekati pada pentingnya memberikan kesempatan yang adil pada semua individu termasuk penyandang disabilitas untuk mengakses pelatihan dan kesempatan kerja yang setara. Yang B, inklusi, bahwa setiap individu memiliki hak untuk diikutsertakan dalam masyarakat dan lingkungan kerja tanpa diskriminasi berdasarkan status disabilitas mereka. Ini dan lingkungan kerja ini melihatkan penciptaan lingkungan yang ramah dan mendukung untuk penyandang disabilitas. C, martabat manusia. Setiap individu termasuk penyandang disabilitas memiliki nilai intrinsik dan hak yang sama untuk dihormati, diakui, dan memiliki akses yang setara terhadap pelatihan dan pekerjaan. D, kesetaraan peluang. Pentingnya memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap peluang pelatihan dan pekerjaan seperti individu lainnya, sehingga penyandang disabilitas dapat mencapai potensi penuh mereka. E, empowerment. Memberikan penyandang disabilitas keterampilan, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan dalam dunia kerja, serta memberikan mereka otonomi dan kontrol atas keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Melalui penerapan landasan filosofis ini, pemberdayaan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas dapat menjadi lebih efektif dan bermakna dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. B, landasan sosiologis.
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial ekonomi politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal-hal tersebut, next, telah sesuai, maka peraturan perundang-undangan yang tidak dapat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan. Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung telah beberapa kali mengadakan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung. Jenis keterampilan yang dilakukan adalah salon, elektronika, menjahit, dan pertukangan. Dengan diadakannya hal tersebut membantu memahami bagaimana penyandang disabilitas diposisikan dalam masyarakat, termasuk akses mereka terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan lapangan kerja. Hal ini membuka pemahaman tentang hambatan struktural yang mereka hadapi dan peran sistem sosial dalam mempengaruhi kesempatan mereka. Next. C. Landasan yuridis. Berdasarkan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum. Sebagai dasar hukum pembuatan suatu peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah terkait. Landasan yuridis tersebut dicantumkan di dalam bagian mengingat di dalam menempatkan landasan yuridis di dalam peraturan daerah harus memperhatikan tata urutan perundang-undangan. Jika terdapat 2 atau lebih landasan yuridis suatu peraturan daerah yang tingkatannya sama, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tua ditempatkan di bagian atas, yang harus disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan tentang peraturan perundang-undangan. Menurut itu bagaimana dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan yang pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Yang ketiga, keharusan memenuhi tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum dan tidak atau belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah. Next. Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang pemberdayaan pelatihan kerja penyandang disabilitas harus memperhatikan ketentuan yuridis tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam pasal 28H ayat 1 dan ayat 2. Yang kedua, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kelima,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mengatur berbagai hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk hak mereka dalam pendidikan dan pelatihan kerja. Keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 termasuk terkait dengan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terdapat peraturan-peraturan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pelatihan kerja, termasuk yang dapat mencakup aspek pemberdayaan pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas. Yang ke-8, Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ke-9, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 5. Jangkauan arah pengaturan ruang lingkup materi muatan undang-undang perda provinsi atau perda kabupaten dan kota. A. Jangkauan arah. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini diperuntukkan sebagai ketentuan dasar dalam penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, sasaran yang akan diwujudkan dari rancangan peraturan daerah Kota Bandar Lampung ini adalah dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai instrumen atau alat pemenuhan hak asasi manusia dan juga sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah Kota Bandar Lampung yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam rangka mewujudkan sasaran sebagaimana diuraikan di atas, maka peraturan yang akan dibentuk akan menjangkau atau mengikat pihak-pihak sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara otonomi daerah. 2. Wali Kota Bandar Lampung sebagai kepala daerah otonom. 3. Organisasi masyarakat terkait dengan penyandang disabilitas. 4. Masyarakat Kota Bandar Lampung, baik penyandang disabilitas, pihak pengusaha, maupun masyarakat pada umumnya. Ada pengaturan rancangan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas ini meliputi 1. Penyadaran kepada warga masyarakat dan pemerintah Kota Bandar Lampung akan hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban yang timbul dari hak-hak tersebut. 2. Menghilangkan segala bentuk diskriminasi negatif terhadap penyandang disabilitas di segala bidang, baik dalam kehidupan bermasyarakat, pekerjaan, dan juga pemerintahan. 3. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang harus dibebankan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah Kota Bandar Lampung dan juga pihak terkait seperti instansi pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan berbagai lapisan. Next. Ruang lingkup materi muatan undang-undang. Secara umum, materi muatan akan diatur dan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas ini akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut. 1. Ketentuan umum. Dalam peraturan daerah ini dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung. 2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali kota adalah wali kota Bandar Lampung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. 5. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 7. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah. 8. Sistem pendidikan khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sebagai kemampuannya. 9. Sistem pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 10. Penyelenggara pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 11. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 12. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan pemerintah daerah atau masyarakat. 15. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. 16. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas. 17. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk. Yang next. Yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan fungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 19. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 20. Potensi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah daerah atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. 22. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 23. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Next. Next. Oke, sekarang saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab terakhir akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Arsya dan Kintan Mariani. Kepada Arsya dipersilahkan. Asas, tujuan, dan ruang lingkup. Bab ini mengatur asas-asas, tujuan, dan ruang dari peraturan daerah yang disusun. Asas yang dimaksud antara lain, yang pertama penghormatan atas martabat yang melekat, yang kedua otonomi individu, yang ketiga tanpa diskriminasi, yang keempat partisipasi penuh, yang kelima keragaman manusia dan kemanusiaan, yang keenam kesamaan kesempatan, yang ketujuh kesetaraan, yang ke-8 aksesibilitas, yang ke-9 kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, yang ke-10 inklusif, dan yang ke-11 perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Kedua, menjamin upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas. Yang ketiga, mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Yang keempat, melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.
Yang kelima, memastikan pelaksanaan upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki untuk menikmati, berperan, serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi ragam penyandang disabilitas, B. hak-hak penyandang disabilitas, C. pengaruh utama penyandang disabilitas, D. pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, E. partisipasi masyarakat. Next. Yang ketiga, hak-hak penyandang disabilitas. Yang pertama, hidup, bebas dari stigma. Yang ketiga, privasi. Yang keempat, keadilan dan perlindungan hukum. 5, pendidikan. 6, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. 7, kesehatan. 8, politik. Yang ke-9, keagamaan. Yang ke-10, keolahragaan. Yang ke-11, kebudayaan dan pariwisata. Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Yang pertama, pemerintah menjamin tidak ada diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitas upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang kedua, fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. B. Perda Provinsi Lampung, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Cakupannya yang luas sehingga pengaturan mengenai pelatihan tenaga kerja penyandang disabilitas masih minim. Dengan fokus yang lebih spesifik, Peraturan Daerah tentang pemberdayaan pelatihan kerja penyandang disabilitas akan membantu dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efisien sehingga tepat dan apa yang dibutuhkan dan potensi penyandang disabilitas. Bab 6 penutup. Kesimpulan. Menurut pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak atas perlindungan, pembinaan, dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pemberdayaan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan adanya pembuatan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang pemberdayaan pelatihan kerja penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung akan membantu mewujudkan inklusi sosial, meningkatkan kesempatan kerja, dan memenuhi kewajiban serta komitmen internasional Indonesia dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan daerah yang dibuat secara khusus menangani pemberdayaan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, fokus penyelesaian masalah akan menjadi lebih tepat dan terarah. Hal ini memastikan bahwa upaya pemberdayaan benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung potensi para penyandang disabilitas dalam meningkatkan keterampilan kerja mereka. Dengan fokus yang lebih spesifik, peraturan daerah tentang pemberdayaan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas akan membantu dan dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efisien. Sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan dengan lebih tepat untuk program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan memperhatikan landasan sosiologis ini,
Program pemberdayaan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih efektif dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kehidupan dan pengalaman mereka dalam dunia kerja. Dengan demikian, pembuatan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang pemberdayaan pelatihan kerja penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung akan membantu mewujudkan inklusi sosial, meningkatkan kesempatan kerja dan memenuhi kewajiban serta komitmen internasional Indonesia dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di wilayahnya. Next. Saran. Yang pertama, pemerintah di Kota Bandar Lampung lebih dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyandang disabilitas. Yang kedua, menerapkan peraturan atau ketentuan yang dapat ditaati sebagai bentuk dasar atau landasan pelatihan kerja yang dibentuk oleh pemerintahan. Yang ketiga, membentuk pelatihan kerja yang efektif sebagai penunjang keberlangsungan pelatihan kerja kepada penyandang disabilitas. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arsya untuk penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun salah perbuatan. Kami harap dengan presentasi kami cukup jelas bagi penonton semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Idul Fitri.